Halo guys, balik lagi di channelku bareng aku Maximilian John. Thank you semuanya yang udah nontonin channel ini terus, udah support terus. Thank you so very much. Dan di hari yang sangat spesial ini, buat kita sih, para fotografer dan para pecinta seni, harusnya kalian tahu hari ini hari apa. Hari ini adalah World Photography Day. Ya, Hari Fotografi Sedunia. Di hari yang sangat spesial ini, aku sengaja mau meminta sedikit waktu dari seorang advokat dan seorang managing partner dari sebuah law firm, Bapak Leslie Sayogo. Selamat siang, Bapak Sayogo. Hai Max. Bener saya manggilnya seperti ini ya, Pak ya? Oke. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih dulu buat waktunya udah mau diluangkan untuk konsultasi ini. Selalu senang untuk bisa berbagi. Terima kasih. Biar saya di charge-nya nggak terlalu mahal, Pak ya. Saya langsung mulai ke pertanyaan pertama, Pak ya. Oke, but first of all, congratulations World Photography Day. Today Terima hari yang kasih. sangat spesial buat insan seni fotografi di seluruh dunia. Terima kasih, Pak. Thank you. Pak Sayogo, saya hari ini mau konsultasi sedikit tentang masalah hak intelektual. Atau mungkin buat kita para fotografer itu kita lebih familiar dengan sebutan hak cipta. Nah, seringkali ini pertanyaan yang paling basic sih, Pak. Yang seringkali kita hadapi itu adalah gini. Pada saat kita itu menerima sebuah project dari seorang klien, entah itu proyeknya berupa foto komersial, foto iklan, ataupun foto ya mungkin yang sering saya motretkan lebih ke wedding kayak gitu. Kita mau memajang itu untuk urusan pameran, untuk sosial media, entah itu website, entah itu Instagram, atau mungkin YouTube kayak gitu. Apakah sebenarnya hal itu boleh, wajar, atau bagaimana kalau dari sudut pandang hukum sebenarnya, Pak? Oke, Max, very interesting question. Ya, Max tadi sempat mengatakan hak intelektual. Sebetulnya yang benar, saya koreksi sedikit, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sendiri itu sebetulnya terdiri dari hak cipta dan hak industri. Kalau hak cipta itu seperti karya seni, seperti fotografi, terus kemudian videografi, lukisan, hasil karya seni patung dan lain sebagainya, tari-tarian, puisi, syair, bahkan program komputer juga merupakan bagian dari hak cipta. Sedangkan hak industri itu ada macam-macam, ada merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu. Bahkan ada yang namanya varietas tanaman. Nah, itu menciptakan tanaman-tanaman baru. Nah, ini salah satu contoh-contohnya. Kalau kita bicara hak cipta, kita melihat hak cipta itu dibagi dua. Hak cipta dibagi dua lagi. Haknya kan ada dua. Hak cipta itu yang melekat pada hak cipta itu apa? Dua, hak ekonomi dan hak moral. Nah, saya jelaskan dulu hak moral. Hak moral ini apa? Hak moral ini adalah hak yang melekat pada pencipta. Contohnya, namanya harus dicantumkan pada saat karya ciptanya dipajang. Kayak saya fotografer, nama saya harus dipajang pada saat karya saya dipajang. Karena kalau Max tahu, satu objek foto, meskipun menggunakan lighting yang sama, kamera yang sama, angle yang sama, tapi fotografernya beda, hasilnya bisa beda nggak? Bisa beda, dan menurut saya pasti beda. Meskipun alat-alatnya semua sama, tapi taste dari seorang fotografer itu pasti berbeda. Ada yang shadingnya mau ngarah ke sini dan lain sebagainya, kan beda-beda. Nah, itulah kenapa makanya ada yang namanya hak moral. Hak itu melekat kepada pencipta sampai kapanpun. Nah, yang satunya tadi ada hak ekonomi. Apa itu hak ekonomi? Itu adalah hak untuk mengkomersialisasikan atau mengeksploitasi hasil karya seninya. Kalau kita bicara hak moral, berarti itu adalah haknya Max sebagai seorang fotografer. Tapi kalau ada yang namanya hak ekonomi, itu adalah hak orang yang meng-hire kita sebagai. Nah, kalau dari sudut pandang itu kayaknya agak saling bertabrak, agak saling kontroversial ya. Contohnya, kalau saya sih seringkali saya dapat project wedding, saya motret itu,
dan saya pajang itu di Instagram saya. Berarti seharusnya tidak ada masalah dong. Tunggu dulu. Max dapat izin nggak dari yang difoto itu untuk memajang? Ya. Kalau tidak mendapatkan izin, tidak boleh. Karena apa? Karena itu diatur jelas. Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, jelas mengatur di pasal 12-nya seperti ini. Hak ekonomi atas potret yang diatur pada Undang-Undang pasal 12. Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Jadi ketentuan ini cukup jelas. Max. Jadi Max harus dapat izin. Ada, dan itu harus tertulis. Tertulis, karena kata-kata ketentuan undang-undangnya harus izin tertulis. Kalau izin cuma lewat WhatsApp gitu sebenarnya. Ya sekarang, let's say, kita para fotografer kebanyakan kita buta hukum. Oke. Seringkali kita mengandalkan yang namanya capture screen, Pak. Oke. Jadi seringkali kita itu hanya sebatas kayak kita ngechat customernya bahwa halo kakak, kita boleh nggak kita mau pakai foto kakak ini untuk kita pajang di sini dan atau dimanapun seperti itu. Dan setelah diperbolehkan, kita biasanya menyimpan itu sebagai bukti kita. Apakah hal itu sudah cukup atau kita benar-benar harus punya sebuah surat resmi yang Cukup. Oh itu cukup? Cukup. Untuk bisa nulis di WhatsApp, itu ngetik nggak? Ngetik sih. Ngetik sama nulis apa bedanya? Sama. Jadi itu merupakan tertulis. Berdasarkan Undang-Undang ITE yang sekarang itu dianggap sebagai bukti yang cukup. Itu bisa dianggap sebagai itu bukti dianggap yang sebagai cukup. persetujuan. I see. Oke. Apakah diperbolehkan nggak, Pak? Kalau misalkan ada seorang customer yang mereka itu memposting hasil foto kita, ya karena kan zaman sekarang zamannya Instagram ya, di mana semua orang berlomba-lomba ngepost di Instagram, tapi ada beberapa situasi yang nggak nge-tag dan nggak nge-mention fotografernya. Kita dari sudut pandang seorang fotografer, apa yang bisa kita lakukan terhadap hal-hal seperti itu? Oke. Memang dunia sekarang ini berkembang terus ya. Beberapa tahun yang lalu kita nggak ngerti apa yang namanya Instagram. Sekarang Instagram itu sudah menjadi mainan semua orang. Hukum juga akan senantiasa ketinggalan dengan teknologi. Jadi hukum ini juga harus bisa memahami perkembangan dalam dunia teknologi. Dalam hal demikian, hukum tetap akan mengakui hak Max sebagai seorang fotografer. Jadi meskipun tidak di-tag, ya, tapi dia harus mencantumkan tetap bahwa ini adalah hasil karyanya Max. Jadi misalnya hasil karya dari entah itu nama fotografernya atau dari perusahaan fotografinya, karena kita tahu perusahaan fotografi banyak. Nah itu juga harus disebut. Nah tapi kalau misalnya tidak disebut, misalnya itu digunakan oleh orang lain, misalnya apalagi kalau misalnya dibilang oh ini hasil karya foto saya sendiri misalnya, padahal itu hasil karya orang lain, Max punya hak gugat untuk menggugat orang itu. Oh berarti memang ada hukumnya ya bahwa kita boleh menggugat. Itu hak moral yang saya bilang tetap melekat, namanya harus tetap disebutkan. Oke, menyambung tentang hak cipta, hak moral dan hak ekonomi tadi ya Pak ya. Ini sebenarnya bukan kasus sih, ini sebenarnya situasi dalam perusahaan saya sendiri. Di mana dalam dunia pekerjaan saya di-hire oleh seorang pasangan, seorang couple, untuk memotretkan event weddingnya mereka. Itu yang sering sekali terjadi dalam dunia pekerjaan saya. Dalam motret sebuah wedding nggak mungkin saya terjun sendirian. Otomatis saya harus meng-hire jasa freelance untuk membantu saya di hari tersebut. Nah, masalah hak moral dan hak ekonomi tentang freelance fotografer ini bagaimana sebenarnya, Pak? Setiap karya foto yang dijepret oleh setiap fotografer yang ada di bawah naungannya timnya Max, ya, itu hak ciptanya semuanya melekat pada masing-masing fotografernya. Ya. Tapi hak ekonominya untuk itu kan Max jual.
fotonya kan dijual ke couple. Iya. Ya, katakanlah saya customernya, saya adalah couple-nya, ya. Saya yang hire Max, kan dijual ke saya. Jadi Max yang mempunyai hak ekonomi untuk menjual hasil karya fotografer-fotografernya Max kepada saya. Oh, oke. Oke. Jadi fotografer-fotografer itu tidak bisa ya mencantumkan bahwa itu hasil karya. Dia boleh mencantumkan hasil karyanya dia, tapi dia tidak boleh mengkomersialisasikan untuk menunjukkan dan berjualan bahwa itu adalah hasilnya dia. Karena saya yakin pasti ada kekayaan intelektual yang Max sampaikan sama fotografernya Max, betul nggak? Jadi misalnya begini, ambil fotonya dari angle sini, ambil fotonya dari angle sini, ambil dari sini, ikutin pengantennya, ikutin special effects pestanya, ikutin lightingnya. Pasti kan Max juga ada. Itu hak kekayaannya Max. Itu intellectuality-nya Max yang menyatakan sehingga fotografer tersebut mengikuti arahannya dari Max untuk mengambil itu. Berarti kalau dibilang bahwa itu adalah hak cipta 100% dari fotografernya atau videografernya, enggak 100% pasti. Walaupun dia punya momen tertentu, dia melihat angle-nya bagus, dia jepret. That's okay. Tapi dia bekerja di bawah naungannya timnya yang sudah Max bentuk. Nah, dalam hal ini misalnya Moir misalnya, nah itu semua adalah hasil karyanya Moir. Nggak bisa itu hasil karya saya nih, nggak bisa. Berarti sebenarnya selama tidak ada izin tertulis, sesuai dengan hukum yang pertama tadi yang kita bicarakan tadi, selama tidak ada izin tertulis antara saya dengan freelance saya, mereka harusnya nggak boleh majang berarti. Sebentar. Hak ekonomi yang tadi saya tulis, yang saya cantumkan itu tuh hak ekonomi atas orang yang dipotret. Atas orang yang dipotret. Bukan orang yang motret. Oke. Ya, kalau misalnya Max foto sama saya, memfoto saya, saya lagi pose, ya, terus kemudian, nah ini Max harus minta izin sama saya, boleh nggak foto ini saya cantumkan di Instagram? Ya, oke. Tapi kalau hak untuk menjual hasil karyanya itu tuh nggak ada kaitannya sama orang yang dipotret. Itu bukan hak ekonominya gitu, itu lain lagi. Oke. Lah berarti, nah sebenarnya secara simpel boleh atau enggak dia memajang sendiri di Instagramnya dia? Tapi dia ngomong nih, dia mention bahwa saya motret ini hasil fotoan saya, tapi saya motret ini untuk company Moir. Dia bukan izin sama Max harusnya, dia harusnya izin sama saya yang dipotret. Kalau dia memajang fotonya, seperti itu. Iya. Jalurnya seperti itu. Karena hak ekonomi itu atas orang yang dipotret. Karena saya potret kan saya bayar nih. Iya. Pada waktu saya beli fotonya, ya punya saya dong hak ekonominya. Iya. Yang saya nggak boleh lakukan setelah saya bayar foto saya adalah saya merubah nama fotografernya. Merubah hasil karya fotonya. Itu nggak boleh. Karena itu adalah diedit sendiri sama saya nggak bisa. Karena itu adalah hak moral dari pencipta, yaitu Max. Tadi saya sempat katakan hak moral itu adalah diatur di pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Hak itu adalah hak yang melekat secara abadi. Melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Jadi Max boleh memilih mau namanya masuk apa enggak. Menggunakan nama alias atau samarannya, misalnya Max sedang menggunakan namanya Moir, nggak boleh nama Max asli sesuai KTP dicantumin tuh di situ. Nah, boleh. Mengubah ciptaannya sesuai kepatutan, nah, diedit sendiri, ya. Misalnya di foto-foto sendiri, diedit-edit sendiri, maunya sendiri nggak boleh. Nah, haknya itu juga salah satunya yang terakhir mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan atau diri atau reputasinya. Jadi kehormatan dari seorang pencipta itu melekat, ada hak moral yang menjaganya. Berarti jawabannya adalah harus izin ke yang dipotret, yang difoto. Yes. Makanya Siap. supaya bisa mendapatkan dari awal, ya, minta izinnya jangan belakangan, minta izinnya di depan. Gitu. Pada waktu tekan kontrak misalnya, cantumkan bahwa itu boleh digunakan dan lain sebagainya. Tapi disampaikan ya ke kliennya, ke customernya, kliennya Max, bahwa nanti kita mau menggunakan ini. Pak,
Kalau misalkan kita itu lagi dalam dunia fotografi kan ada istilahnya nge-street. Nge-street itu kita lagi motret di jalanan. Segala objek yang menarik buat kita akan kita foto di situ. Bukan nggak mungkin. Kadangkala ada momennya itu kita akan memotret orang yang kelihatan mukanya. Nah, secara hukum boleh atau nggak boleh hal seperti itu? Dan kita mau memajang itu pastinya. Misalnya terus kita lagi pameran atau lomba foto atau paling gampang setiap hari everyday use kita pajang itu di Instagram. Secara hukum sebenarnya boleh atau enggak sih? Kalau kita bicara secara hukum letterlet, jawabannya tadi sudah ada di dalam ketentuannya. Itu jelas tidak boleh. Tapi sekarang kita ngelihat dulu maksudnya ini apa, ya kan? Saya yakin orangnya nggak akan keberatan kalau misalnya orangnya juga lagi nggak ngapa-ngapain. Misalnya dia sedang merenung dan kelihatan cantik. Tapi kalau dia lagi merengut, lagi makan, kelihatan giginya ompong, keberatan dong dia. Dan waktu itu mau dipajang ada. Kalau itu mempermalukan dia, tentu saja orang bisa keberatan. Itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi seseorang supaya tidak dikomersialisasikan wajahnya. Tapi kalau misalnya pada waktu itu bagus ya dipajang, orangnya nggak akan keberatan, saya yakin. Berarti bisa aja sebenarnya kalau misalkan saya nggak sengaja difoto sama orang, saya merasa nggak suka, saya minta orang itu untuk tolong di take down. Boleh aja berarti? Bisa. Sah-sah aja berarti? Sah-sah saja. Jadi makanya lebih baik minta izin secara tertulis. Misalnya disampaikan, saya mau ikut lomba ini, boleh nggak saya mau macam ini, boleh nggak? Mungkin ada izinnya dan lain sebagainya. Ya. Karena pernah ada dan banyak ada kasus seperti itu. Sering ya. Kalau yang kasusnya seperti itu, berarti ya ini ngomong fair-fairan aja Pak ya. Ujung-ujungnya duit dong Pak itu Pak? Ya, semuanya bisa dibicarakan. Karena kita bicara kalau dalam dunia hukum ini bukan hanya melulu duit siapa yang menang harus dibayar dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Ada proses yang namanya mediasi dan arbitrase. Mediasi ini bahasa umumnya kita ngomong perwasitan. Jadi kalau misalnya ada sengketa tentang hak cipta, didahului dengan adanya mediasi terlebih dahulu. Jadi ditemukan, kita berbicara supaya tidak melulu untuk disengketakan di meja hijau kalau orang dulu bilangnya. Meja hijau. Mejanya warnanya hijau gitu kan. Mejanya warnanya hijau kalau zaman dulu. Jadi nggak perlu harus penyelesaian itu di pengadilan. Semuanya ada mekanisme yang namanya mediasi. Dan sekarang kalau kita tahu bukan hanya itu, semua orang kan pakai undang-undang ITE yang biasanya dipakai. Tahu ya? Menggunakan undang-undang ITE untuk melaporkan seseorang. Wah, ini mencemarkan nama baik dan lain sebagainya, mempermalukan saya dan lain sebagainya menggunakan undang-undang ITE. Sekarang berdasarkan ketentuan yang terbaru sudah ada kesepakatan dan ada surat pedoman dari pemerintah yang menganjurkan supaya semua penegak hukum seperti polisi khususnya itu tidak melulu langsung menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya represif atau langsung dilaporkan, ditangkap, ditahan seperti yang terjadi selama ini. Kita ngelihat banyak sekali cerita-cerita yang beredar selama ini. Tapi ada restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Restoratif justice itu adalah pendekatan secara mediasi untuk bisa mengedepankan penyelesaian perkara tidak melalui jalur-jalur yang kekerasan. Lewat mediasi. Jadi nggak melulu duit sih, enggak sih Max. Nggak melulu duit. Semuanya bisa diselesaikan secara mediasi selama kita memang punya itikat baik yang jelas. Kita mau bicara apapun dalam dunia hukum, yang dilihat itu adalah itikat baik kita. Kalau kita punya itikat baik, misalnya Max mau foto seseorang, itu memang karena melihat keindahan. Misalnya nih, Max lagi foto gunung nih. Gunung tiba-tiba ada petani satu lewat gitu kan, nggak sadar ke foto tuh. Terus kemudian yang dilombakan hasil karya foto alamnya, tapi tiba-tiba si petaninya nuntut tuh. Nah, itu kan sebetulnya kita ngelihat itikatnya kan bukan untuk mempermalukan si petani, tapi untuk melihat hasil karyanya Tuhan kan kalau gunung itu. Oke. Siap. Berarti secara hukum pun akan ada konsekuensi sebutannya bahwa ini kalau memang sampai melanggar peraturan ini bisa sampai ke penjara juga ini Pak ya, urusan seperti ini. Every action has an equal and positive reaction. Nah, ini hukum alam nih. Ada aksi pasti ada reaksi kan. Nah,
itikat baik yang saya tadi sampaikan, kalau itikat baiknya kita itu menghasilkan suatu aksi tertentu, reaksinya juga pasti akan baik. Tapi kalau kita punya itikat yang tidak baik dari awal, aksinya kita tidak baik, reaksinya juga pasti nggak akan baik. Oke, Pak Sayoko, kita lanjut ke Oke. pertanyaan saya yang ada di kepala saya ya. Ini sebenarnya salah satu sejarah pada saat saya juga mulai buka sebuah perusahaan foto Moir ini, di mana dulunya saya itu sempat join dengan salah satu partner saya, ex-partner. Dengan kondisi yang join seperti itu, otomatis ada sebuah portfolio yang dihasilkan bersama, project yang difoto bersama. Nah, semisal kejadiannya unfortunately harus seperti saya dulu, pisah, jalan sendiri-sendiri. Siapa yang punya hak moral dan siapa yang punya hak ekonomi terhadap hasil karya yang dihasilkan bersama tadi? Oke. Seperti yang tadi saya jelaskan, setiap jepretannya Max, meskipun di perusahaan, katakanlah perusahaan A, gitu ya, kita bikin perusahaan A fotografi, Max foto begitu, ya. Terus kemudian akhirnya Max meninggalkan A, perusahaan A ini, ya kan? Tapi kan hasil karya fotonya masih tetap ada di situ, ya kan? Nah, yang memiliki hak moral dan hak ekonomi itu ya perusahaannya itu. Oh, bahkan hak moral dan hak ekonominya milik dari perusahaannya. Jadi kalau misalnya hak moral itu akan tetap melekat pada Max, meskipun Max sudah tidak pada perusahaan A tadi itu, tapi hak untuk dicantumkan bahwa itu hasil fotografinya Max itu tetap intact, tetap ada. Nah, tapi apakah foto-foto itu tersebut dijual, hak ekonominya melekat pada perusahaannya. Pada waktu itu benderanya apa Max di sana? Benderanya A. Ya berarti yang punya hak untuk menjual foto itu ya A. Betapa kacaunya kalau ternyata di dalam perusahaan itu ada di perusahaan A ini ada fotografer B dan C di tengah-tengah menyelesaikan hasil fotonya ternyata pecah. Si B dan si C menjual sama si pengantinnya. Wah, bisa kacau bisa tuh, bingung kan? Juga ya. Pengantinnya nggak mau tahu mau beli dari si B atau si C, maunya belinya dari si A karena lihat perusahaannya, benderanya apa. Oh, oke. Itu juga dilihat dari etika juga dalam berbisnis. Oke. Ya. Oke, Pak Sayoko, berarti biar ini juga nggak terlalu lama ya. Saya nanti juga takut dicas lebih mahal. Satu pertanyaan terakhir, ada tips nggak buat kita para fotografer untuk kita itu bisa apa ya? Dibilang mungkin melindungi diri kita sendiri juga, ya kan, dari hal-hal yang seperti ini, dari hal-hal yang tidak kita inginilah seperti itu, dan juga kita tetap bisa melindungi hasil karya kita. Gimana kira-kira sarannya? Sering-seringlah berdiskusi dengan seorang profesional di bidang intellectual property rights. Nah, salah satu yang saya ngelihat, seorang fotografer itu kan seorang seniman. Ya. Nah, biasanya seniman itu benci sekali tuh sama yang namanya hal eksak, matematika lah, kira-kira hukum lah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita bisa diskusi santai seperti sekarang ini kita lakukan, kita banyak bisa belajar, saling belajar kan. Saya juga banyak belajar tentang Max juga bisa tahu sesuatu dari dunia hukum ini dari saya. Jadi saran saya bagi setiap pekerja seni maupun fotografer dimanapun ya, buatlah perjanjian yang baik. Berkonsultasilah dengan pakar ahli kekayaan intelektual, ya, khususnya dalam hal hak cipta, belajar. Terus kemudian kita bikin peraturan-peraturan yang jelas dengan anak buah kita. Nah, buat secara tertulis. Nah, nggak segala sesuatu itu bisa diisi goingkan. Nah, harus secara tegas, secara jelas kita bikin rambu-rambunya. Bayangkan kalau kita sekarang naik mobil di jalan raya nggak ada rambu-rambunya, pasti banyak terjadi kecelakaan. Sama seperti yang dilakukan sama Max, harus punya jelas aturannya dalam perusahaan seperti apa. Ya, yes, seorang fotografer adalah seorang pekerja seni. Ya, tapi seorang fotografer dalam hal ini juga seorang businessman, betul? Betul. You are doing a business. Di dalam sebuah bisnis harus punya planning yang baik, peraturan yang baik, peraturan yang jelas, kontrak-kontrak yang baik, baik terhadap pekerja maupun dengan klien, dengan customer, dengan pelanggannya, dengan batas-batasan yang cukup jelas dan disampaikan semuanya di depan, maka semuanya kan menjadi terbuka. Nggak perlulah kita bikin perjanjian yang kontraknya sampai berlembar-lembar, begitu tebal hanya untuk foto, tapi hal-hal dasar
Yang perlu disampaikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak itu dicantumkan secara baik dan tegas dan jelas. Itu penting. Oke, kalau begitu Pak Sayoko. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Terakhir izin terakhir Pak. Ini boleh saya tayangkan Pak ya? Lihat dulu hasilnya. Siap. Kalau saya kelihatan oke, boleh. Kalau saya nggak kelihatan oke, tentu tidak. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak Sayoko atas Sama-sama, waktunya, always atas happy to share. ilmunya juga. Ya. Thank you. So teman-teman, itu tadi sekilas lah sebuah konsultasi dengan seorang pakar hukum hak kekayaan intelektual. Biar saya nggak salah ya nyebutnya. Yes. Semoga video ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, bisa jadi inspirasi, bisa menjadi sebuah pembagian ilmu, walaupun mungkin cuma sedikit. Jadi saranku buat teman-teman semua adalah carilah seorang pakar hukum, seorang pakar hak kekayaan intelektual, berkonsultasilah dengan baik supaya kita pun bisa berkarya dengan tenang. Oke? Thank you semuanya and happy shooting.